Rata-rata teman-teman saya yakin jangka panjang, gimana caranya supaya toko saya SKU Hero-nya tambah lagi, lama-lama dari SKU Hero itu GMV-nya maksimal banget gitu ya. Oke, sore teman-teman. Masih segar atau udah pada ngantuk? Oh segar, wow, oke. Yang segar cuman berapa orang ya? Oke. Cuma satu. Oh iya. Berarti yang nggak segar kurang kopi aja. Oke. Sore ini saya mau ngebahas tentang sebetulnya yang udah sehari-hari kita ketemuin sih sebetulnya. Jadi di antara teman-teman di sini ada yang day to day operasional lihat seller center Shopee nggak? Atau serahin ke orang semua atau gimana? Day to day masih ngeliatin, masih tiap hari mengakses seller.shopee.co.id? Masih? Yang enggak? Yang enggak ngangkat tangan? Malu-malu? Oke. Atau ragu-ragu, absen? Oke. Jadi rata-rata masih ya, berarti rata-rata teman-teman sebetulnya sadar nggak sadar atau biasa atau nggak biasa pasti sering ketemu sama fitur promo di Shopee, gimana cara menggunakannya segala macam. Cuman di sini dari sudut pandang kita kan juga suka manage beberapa toko gitu. Dari sudut pandang kita ada case-case yang sebetulnya mungkin case ini berguna buat teman-teman. Oh, kalau saya terapin case ini di toko saya itu juga bakal works kayaknya, kayak gitu. Jadi nggak cuman voucher tuh gunanya untuk naikin konversi misalnya, nggak cuman itu, tapi ada case yang kalau dengan menggunakan voucher bisa seperti ini, terus teman-teman berpikir bahwa kalau itu diterapin di toko saya juga bakal oke, kayak gitu. Ya nanti teman-teman lihat case-case yang saya jabarkan, mungkin juga dari teman-teman kalau ada feedback, kalau dari saya gini silakan. Oke, kita saling belajar. Oke, kita hari ini sharing tentang optimasi toko Shopee via fitur promo, produk, dan toko. Sorry. Oke. Biasanya orang itu kalau saya mau naik omset secara instan gitu, itu nggak salah pakai iklan gitu ya. Memang iklan itu bisa narik traffic secara masif sehingga teman-teman bisa menghasilkan traffic yang banyak ke toko teman-teman dan menghasilkan omset yang baik gitu ya. Cuman ya itu tadi kita belajar dari pagi ke sore gimana caranya supaya iklannya nggak cuma narik traffic tapi juga efektif sehingga ROAS-nya bagus gitu ya. Nah, selain iklan gitu ya, sebetulnya cara untuk istilahnya memperbesar omset gitu ya, entah itu menarik traffic, memperbesar konversi dan sebagainya, itu bisa juga dengan fitur lain di Shopee gitu ya. Di sini ada voucher, ada live, ada flash sale toko, chat broadcast dan sebagainya gitu. Walaupun pada ujungnya rata-rata dari yang selain iklan ini itu jatuhnya lebih ke organik dan resultnya bakal lebih lama dibanding iklan. Kalau iklan bisa instantly teman-teman pasang iklan hari ini, minggu depan udah kelihatan hasilnya, wah naik berapa kali lipat. Tapi rata-rata dari fitur promo yang lainnya itu teman-teman butuh konsistensi sama butuh strategi. Nah, di sore ini saya pengen sharing ke teman-teman strategi-strategi apa yang bisa dilakukan. Oke. Pertanyaan pertama adalah fitur promosi apa yang cocok digunakan untuk toko saya, gitu ya. Tentu satu seller, kalau di saya voucher tuh atau misalnya paket combo itu bagus sekali buat di toko saya, tapi belum tentu di toko yang lain itu pakai strategi paket combo yang sama bakal works gitu kan. Kenapa? Karena beda toko itu beda kebutuhan, beda tujuan dan kondisi toko. Ini contohnya aja. Kalau kita work sama klien-klien yang kebetulan harga barangnya lumayan tinggi gitu ya, katakanlah kayak kacamata yang harganya lebih dari 1 juta, atau misalnya ada ya waktu itu pernah yang aluminium, kitchen set aluminium gitu ya, yang jenis seperti itu sebetulnya dengan set yang baik aja udah ningkatin 2-3 kali lipat dari omset. Tapi itu nggak bisa dilakukan kalau teman-teman misalnya toko teman-teman itu yang
produknya itu cuman harganya misalnya 10.000, 20.000 gitu. Chat yang baik pun mungkin naikin omset, naikin konversi, tapi mungkin cuma 5%, 10%, 20%. Kenapa? Karena di produk-produk, toko yang produk-produknya mahal, kayak tadi kacamata, terus ada kitchen set aluminium, itu pasti orang cenderung tanya dulu, ya kan? Dan karena investasinya mahal, 1 juta, 2 juta, maka mereka ingin memastikan bahwa produk yang mereka beli itu tepat buat mereka, ya kan? Kalau kacamata pasti nanya, kalau dibikin lensanya +1 bisa nggak gitu? Jangan-jangan saya udah bayar, saya udah transfer, nggak bisa gitu kan? Dan mereka memastikan itu. Atau misalnya jarak aksesnya berapa segala macam, mereka memastikan itu. Walaupun misalnya di deskripsi teman-teman udah ini, tapi tetap setting yang baik untuk toko yang produk-produknya harganya mahal, apalagi jutaan, itu bakal naikin konversi lumayan banget gitu ya. Pun begitupun dengan pengalaman kita di kitchen set aluminium, itu juga biasanya mereka agak mau sedikit custom ya. Oh, saya mau lebarnya sekian, nggak sekian tapi sekian. Saya mau pintunya di tengah aja deh, jangan di pinggir segala macam gitu. Itu works banget. Jadi untuk toko-toko seperti itu, kalau teman-teman punya toko-toko yang jenisnya seperti itu, teman-teman bisa mulai dari chat, gitu ya. Memperbaiki chat berarti kemungkinan omsetnya juga naik. Oke, makanya balik lagi, kenapa saya ngomong gitu? Fitur yang berjalan di satu toko belum tentu di toko lain, gitu ya. Karena tergantung ini. Nah, di belakang saya sebenarnya udah siapin form, gitu ya, buat teman-teman isi. Nama toko teman-teman apa, terus kira-kira nanti teman-teman punya banyak produk atau enggak, segala macam teman-teman bisa isi. Gitu ya. Nggak bakal dikumpul, cuman itu nanti buat patokan teman-teman aja. Nanti kalau saya bahas, oh ini works buat orang yang toko yang suka ngeluarin produk dan kebetulan udah ada produk lain yang hero-nya udah banyak ya gitu. Oh ini cocok buat itu. Itu sebabnya saya taruh di belakang. Teman-teman bisa isi. Nanti teman-teman pas saya ngebahas satu fitur, teman-teman bisa ngebayangin. Oh kalau fitur yang ini kayaknya cocok nih buat toko saya. Kira-kira gitu ya. Oke. Ketemu ya. Oke. Balik lagi. Oke. Bagaimana karakteristik toko saya? Teman-teman bisa isi di form yang di belakang itu. Jumlah produknya sedikit atau banyak gitu ya. Sedikit dalam artian tadi ada teman-teman yang jumlah produknya hanya 5, hanya 6 itu sedikit tentunya. Tapi kalau yang ada puluhan, ratusan, bahkan saya pernah salah satu toko yang saya manage sekarang ada 900 gitu ya. Itu katakanlah banyak. Ratusan itu udah pasti banyak gitu ya. Jadi tergantung teman-teman. Kemudian variasi produknya serupa atau bervariasi. Dalam artian misalnya teman-teman ada yang jual produk kacamata. Nah, di toko teman-teman sedianya kacamata semua, kacamata plus minus, sunglasses segala macam gitu. Tapi nggak jual produk yang lain, misalnya kontak lens dia nggak jual, apalagi dan lain-lain selain itu ya di luar kacamata. Nah itu teman-teman bisa tulis di form teman-teman. Oh variasi produk saya kayaknya variasi deh, soalnya saya jual selain celana, selain baju dan sebagainya. Patokannya gini. Antara satu produk dengan produk lain, apakah keywordnya itu sama atau enggak? Kalau produknya sama-sama, misalnya tadi kacamata, cuma beda plus minus hitam, itu kata variasinya kurang. Tapi kalau, saya jual ada dress, ada baju, ada celana, itu berarti variasinya lumayan kaya gitu ya. Variasinya kaya karena keyword dari satu produk ke produk lain itu cukup bervariasi. Oke. Kemudian titik berat penjualan. Nah ini juga ada seller-seller yang saya pengen titik beratnya di produk ini aja, di lain produk ini. Tapi ada juga seller-seller yang, terserah deh yang mana aja yang kebetulan laku, yang penting GMV saya atau omset saya maksimal. Gitu ya. Terus frekuensi produk baru teman-teman, mungkin ada yang sebulan sekali keluar 5 produk, mungkin ada yang 1 tahun sekali belum tentu keluar produk, itu teman-teman isi juga kira-kira karakteristik toko saya gimana sih gitu ya. Kemudian, tujuan penjualan jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Karena ada beberapa, ada yang rata-rata teman-teman saya yakin jangka panjang. Gimana caranya supaya toko saya SKU hero-nya tambah lagi, lama-lama dari SKU hero itu GMV-nya maksimal banget gitu ya. Tapi ada juga toko-toko yang kita tanganin yang kondisinya mau tutup.
Ya, jadinya terserah deh, yang penting barang-barang di gudang saya kejual semua, itu jangka pendek. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira tulis, toko saya bakal jangka panjang atau jangka pendek ya, gitu ya. Kemudian performa. Performa